Alhamdulillah. Gimana Pak? Nama Mas. Dan Nama saya Didit dari Jakarta, Trans TV, saya kameramen. Iya. Nyampe di sini Mas. Bisa cerita apa yang bisa rasakan? Nyampe di mana? Pertama nyampe di sini melihat ada bendera besar. Ini kesannya, wah ini pesantren tapi ada benderanya gitu kan. Terus masuk itu ada jalan lurus, terus kelihatan mulai ada semacam bangunan bagus gitu kan. Begitu turun, nah ini istimewanya saya disambut sama orang-orang yang sangat apa ya, ramah gitu. Bawaannya ramah, terus orang-orangnya juga senyum, sangat bersahabat. Padahal belum kenal sama sekali gitu, tapi udah serasa udah akrab, serasa udah kenal. Sangat familiar. Sangat familiar sama orang-orang di sini. Terus sampai jalan-jalan sampai meliput gitu ya. Mewawancarai kamu atau melihat pondok lebih detail. Ornamen ornamennya diliput. Apa yang merasakan secara Pertama mungkin ngeliat bangunannya besar sekali ya, besar sekali. Terus saya pikir ini pasti ada ada arsiteknya. Saya pikir ini pasti ada orang yang merancang, yang pintar gitu kan. Udah masuk ke tengah lebih takjub lagi karena ngelihat ada semacam taman tapi di dalam ruangan gitu kan. Bawahnya berwarna apa. Saya juga ngambil gambarnya jadi enak gitu. Maksudnya hampir semua sudut yang saya ambil itu bagus gitu. Jadi sampai ketika disuruh memilih wawancara di mana gitu, saya bingung sendiri karena setiap sudut juga bagus gitu. Yang di bawah itu hampir semua sudut ruangannya bagus, cuman ada yang cahayanya gelap sama ada yang cahayanya terang, itu aja sebenarnya. Kalau bangunannya bangunannya sendiri, saya pikir bangunnya tuh kokoh, indah, terus juga saya yakin banget ini ada arsiteknya gitu. Ini ada blueprintnya, ini ada rancangannya. Saya yakin banget karena bangunannya apa ya? Ya bagus gitu, bagus banget. Ternyata setelah saya tanya-tanya ini nggak ada sama sekali blueprintnya gitu. Nggak ada gambarnya. Ini jalan aja gitu, pembangunannya jalan aja. Dan setelah saya tanya sendiri, ternyata yang rancangnya juga hanya lulusan ini ya, iya nggak sekolah arsitek juga. Ini makin menurut saya udah di luar nalar, udah nggak mungkin gitu. Ya kalaupun saya harus disuruh ngebangun misalnya untuk bikin tembokan lurus aja itu udah nggak mungkin, apalagi seperti ini ya. Ini harus belajar menurut saya. itu dari sisi lahir bangunan-bangunan. Iya. Sekarang rasa ya. Nah, kalau pas ngelihat bangunannya masuk, saya ngambil gambar, saya mungkin masih belum merasa, batin saya masih biasa aja karena saya sering juga ngambil gambar-gambar di masjid-masjid ya kan. Saya masih belum berasa ada pengalaman batin apa atau ada serak batin apa gitu. Tapi setelah saya mewawancarai beberapa orang yang ada di sini, terus setelah saya bergaul dengan beberapa orang yang ada di sini, mulai saya, wah ini lain gitu. Di sini orang-orangnya kelihatan nikmat sekali gitu, ngejalanin hidupnya tuh tanpa beban. Boleh dibilang apa ya? Apalagi ketika saya mewawancarai Pak siapa yang profesor yang dari ya Pak dokter itu saya makin pergolakan batin saya itu makin dalam. Kok bisa orang yang seperti itu, kan dia bilang dia sangat sombong, nilai A apa segala macam, tapi itu nggak ada artinya setelah mengenal pesantren ini, pondok pesantren ini, itu jadi nggak ada nilainya. Di situ saya mau berpikir apa saya juga harus seperti itu gitu kan. Dan itu mulai jadi ada pergolakan batin dalam diri saya. Sebetulnya dari dulu pun saya pengen banget gitu untuk lebih akhirat ketimbang dunia. Makanya saya punya anak, ujungnya itu namanya Zahid semua. Dua anak saya namanya Zahid karena itu Zahid itu kan berarti
mementingkan akhirat ketimbang dunia, zuhud dari zuhud. Dua anak saya ujungnya namanya Zahid. Mungkin setelah kesini arti zuhud itu ternyata ada di sini gitu. Orang-orang di sini benar-benar nggak mentingin duniawi tapi lebih mentingin ukhrawi. Di situ mulai saya lebih terkesan lagi dibanding sama bangunannya. Saya justru bangunannya saya terkesan, tapi saya makin terkesan lagi ketika saya mengenal orang-orangnya. Iya, pola hidup, pola pikir dari orang-orang yang ada di dalam sini. Setelah merasakan dan melihat langsung cara paksa terus mewawancarai pengunjung dengan adanya pondok ini, Harapan untuk ke depan harapan buat diri saya sendiri, betul. saya pengen saya jadi lebih mempertebal iman, lebih dekat lagi sama Allah Subhanahu wa taala. Terus juga untuk pesantren ini, untuk pondok pesantren ini, saya harapkan juga lebih maju lagi, lebih dikenal lagi, lebih banyak membuat orang-orang terinspirasi untuk mempertebal imannya. Kemudian juga untuk orang-orang yang ada di sini juga saya berharap semoga orang-orang yang ada di sini dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dan tercapai segala tujuannya. Kalau harapan untuk bangsa dengan adanya pondok ini, Harapan untuk bangsa, saya pikir ini bisa jadi contoh Indonesia kecil ya, maksudnya Indonesia bisa mencontoh pesantren ini untuk membuat negara yang makmur gitu, negara yang kehidupan barangkali. betul miniatur Indonesia kecil saya bilang. Kalau Indonesia mau maju, mau sejahtera, mau terbebas dari korupsi, mau orang-orangnya bersih, mau punya negara yang indah, mau punya negara yang kaya raya, saya pikir harus belajar dari pondok pesantren ini. Pesan dan kesan Mas terakhir. Pesan buat pondok pesantren ini, saya rasa harus lebih bisa dikenal orang banyak lagi. Jadi biarkan televisi, koran-koran, radio untuk meliput bagaimana sebetulnya kehidupan di sini, biar orang di luar sana tahu betapa indahnya gitu hidup di sini. Kemudian kalau kesan saya sendiri ya, tadi udah panjang lebar ya kalau kesan saya ya. Terima kasih. Ya.